Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali belajar manajemen sumber daya manusia. Adapun temanya adalah berkaitan dengan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dan penerapan dasar bagaimana K3 ini bisa diterapkan di tempat kerja. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proses penerapan dan lain sebagainya, pertama kita pahami dulu tentang lambang K3. Lambang K3 itu kalau teman-teman bisa lihat di sini bentuknya adalah palang. Ada palang berwarna hijau dengan roda bergerigi yang jumlahnya itu adalah 11. Nah, adapun latar belakangnya adalah berwarna putih. Semuanya ini memiliki makna masing-masing. Yang pertama, untuk tanda palang ini maknanya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, penyakit akibat kerja. Sedangkan untuk makna dari roda bergerigi, ini adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Sedangkan latarnya yang merupakan warna putih, ini artinya adalah kebersihan dan kesucian. Sedangkan warna hijau dari semua lambangnya ini, itu berarti adalah keselamatan, sehat, dan sejahtera. Nah, adapun yang terakhir yaitu 11 geriginya. Ini ada 11 gerigi pada rodanya. Ini berarti adalah 11 bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi, kalau misalkan di tempat kerja terus teman-teman melihat gitu kan ada simbol seperti ini, itu adalah simbol dari K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Karena dimanapun perusahaan, K3 ini harus tetap menjadi prioritas gitu, harus diperhatikan karena manusia atau karyawan yang ada di dalam perusahaan itu adalah aset yang harus dijaga oleh perusahaan. Maka harus benar-benar diperhatikan bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Adapun pengertian dari K3 menurut Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk bisa menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi ini adalah upaya ya, tidak hanya suatu pemikiran, namun juga upaya agar karyawan itu dapat tetap memiliki kesehatan baik itu jasmani maupun rohani di tempat kerja. Sedangkan kalau kita tinjau dari konsep keilmuan, ini berarti adalah sebuah ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Itu yang dimaksud dengan K3 kalau dari konteks keilmuannya. Jadi adanya upaya untuk penerapan dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja ya. Jadi nanti akan ada aturan-aturannya gimana cara menanggulangi gitu atau mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Bagaimana meminimalisir penyakit gitu kan akibat pekerjaan dan lain sebagainya. Ini nanti kemudian akan dibahas gitu bagaimana prosedurnya. Nah, selanjutnya ini adalah dasar hukumnya, dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Jadi K3 ini adalah hal yang wajib diterapkan karena sudah ada undang-undangnya. Kalau misalkan nanti ini dilanggar atau pemberi kerja perusahaan tidak menerapkan K3 di perusahaan, kalau nanti misalnya di tempat kerja kenapa-kenapa nih karyawannya, maka tentu ini akan menjadi satu masalah. Ya, karena bisa dituntut. Kok bisa? Karena perusahaan tidak menerapkan K3. Terlebih untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi misalnya. Kayak Wika, Waskita Karya gitu, Adikarya gitu kan, yang proses pekerjaannya banyak karyawan yang mereka membuat bangunan gitu kan. Tentu ini penerapan K3 ini menjadi suatu hal yang sangat wajib diterapkan. Rumah sakit juga, meskipun rumah sakit itu adalah tempatnya
orang-orang yang sangat memahami tentang kesehatan, prosedur K3 ini juga tetap harus diterapkan. Pasti akan ada divisi khusus yang membawahi gitu atau membidangi K3 ini. Karena K3 ini sudah memiliki dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang bunyinya yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan suatu badan usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Maka ini tiga hal itu menjadi sebuah sebab harus adanya keselamatan kerja. Karena adanya tempat, ya kan? Yang kedua, adanya tenaga kerja. Yang ketiga, adanya bahaya di tempat pekerjaan itu. Maka ini harus dilakukan keselamatan kerja. Yang kedua, dasar hukumnya adalah Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Yang mana setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan dan PAK. Itu juga dasarnya. Dan yang ketiga, dasarnya adalah Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yang ini dasarnya adalah yang pertama, tempat kerja di mana perusahaan atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, jadi berdasarkan Permenaker nomor 1987 ini yang harus menerapkan K3 itu tidak hanya perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, tapi di bawah atau kurang dari 100 orang, tapi tempat itu ada bahan atau proses instalasi yang memiliki resiko besar, itu juga harus tetap diterapkan proses K3 ini di dalam perusahaan. Begitu. Nah, lalu apa sih tujuannya gitu? Kenapa sih kok harus ada K3 ini? Tujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuannya adalah yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja. Jadi, intinya perusahaan itu karena dia mempekerjakan orang, dia juga harus memberikan jaminan bahwa orang yang bekerja di tempatnya itu terlindungi keselamatannya. Tempat bekerjanya merupakan tempat bekerja yang aman buat dia, gitu. Itu adalah tujuan dari K3. Yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi alat-alatnya gitu kan, resource yang digunakan untuk mendukung proses kerja itu harus dapat digunakan secara aman. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ini adalah tujuan dari K3. Kenapa kok meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas gitu? Karena ketika semua orang itu sudah sadar dengan K3 dan mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan, maka mereka akan jauh lebih produktif. Ketika produktif, maka perusahaan ini akan running well, akan bisa berjalan dengan lancar. Maka untuk penggajian dan lain-lain juga akan lancar gitu. Maka ketika pandemi COVID ini melanda Indonesia gitu ya, seluruh dunia, prosedur K3 ini menjadi satu hal yang harus lebih ditekankan lagi. Harus ada perubahan SOP lagi ya, Standard Operational Procedure, ketika ada pandemi. Ya kan gitu. Jadi kenapa ini dilakukan? Karena perusahaan itu harus menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di sana itu adalah orang-orang yang akan tetap sehat. Makanya banyak perusahaan yang dia melakukan perubahan gitu. Misalnya perubahan setting tempat kerja. Kalau teman-teman main ke bank atau kemanapun, di tempat kerja biasanya di mejanya itu sudah ada partisi kacanya, ya kan?
Nah, itu juga bagian dari K3 yang mana tujuannya adalah melindungi si karyawan agar dia tidak terjangkit oleh virus corona gitu. Jadi dikasih partisi. Tempat-tempat itu tempat-tempat kerja sekarang sudah dibuat jarak-jarak. Inilah yang dimaksud bagaimana kita harus bisa menjamin, melindungi, dan memastikan bahwa setiap orang yang bekerja di perusahaan kita itu akan aman. Itu adalah bagian dari proses K3. Nah, insiden K3 itu ada kecelakaan atau yang near miss. Near miss itu adalah hampir celaka. Ya, ini insidennya di dalam K3. Pengertiannya, kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera atau penyakit akibat PHK ataupun kefatalan, yaitu kematian, dapat terjadi termasuk dalam insiden ialah keadaan darurat. Jadi yang dimaksud dengan insiden K3 itu. Jadi kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan ya, di mana itu mengakibatkan cedera atau penyakit akibat kerja ataupun kefatalan berupa kematian. Itu yang disebut dengan insiden K3. Sedangkan kalau kecelakaan kerja itu adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja maupun kefatalan. Itu adalah kecelakaan kerja. Sedangkan near miss itu insiden yang tidak menyebabkan cedera atau PHK ataupun kefatalan, tapi hampir gitu, hampir celaka. Itu tetap harus menjadi suatu perhatian gitu. Jadi nggak boleh kita hanya memperkirakan nanti kecelakaannya apa nih kalau dikonstruksi, kejatuhan misalnya alat berat atau apa gitu. Kita nggak hanya memprediksi yang kayak gitu, tapi hal yang lebih detail dari itu gitu, misalnya harus menjadi perhatian gitu. Karena untuk hampir celaka aja nggak boleh, apalagi sampai benar-benar terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini piramida kecelakaan kerja, ternyata ada 600 kasus gitu ya, yang near miss atau hampir celaka. Ada 30 yang di dalamnya ada 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Ada 10 yang kecelakaan ringan, ada 1 yang akan mengalami kematian gitu atau kecelakaan fatal. Jadi ini menjadi hal yang harus dihindari. Ada banyak kegiatan ini yang bisa mengakibatkan near miss gitu, tapi kefatalan itu walaupun jumlahnya sedikit tetap harus menjadi suatu perhatian yang serius. Nah, apa sih penyebab kecelakaan kerja gitu? Yang pertama, penyebab dasarnya adalah kurangnya prosedur atau aturan. Jadi tidak ada prosedur atau aturan, misalnya untuk memindahkan alat berat gitu ya, SOP-nya seperti apa, caranya yang dilakukan. Misalnya harus orang-orang yang ada di sekitar tempat itu diminta untuk menyingkir dulu dari lokasi gitu misalnya ya. Terus baru alatnya itu harus diangkat gitu, proses mengangkatnya seperti apa, itu harus ada aturannya. Atau misalnya kalau di kampus juga harus ada prosedur K3 gitu ya. Kalau nanti ada gempa bumi gitu, bagaimana caranya untuk keluar ruangan. Biasanya kalau tempat itu sudah menerapkan K3, ini nanti akan dikasih arahan-arahan, dikasih petunjuk-petunjuk gitu. Jika ada gempa bumi gitu, karena dulu saya kuliah di Jogja dan Jogja itu lumayan sering gempa ya. Kalau di Jogja itu sering banget gempa. Di kampus saya, tempat saya belajar, itu akan ada tulisan, ketika ada gempa jangan lari menuju lift, tapi gunakan tangga. Ada kayak gitu aturan seperti itu. Jika ada gempa maka larinya sebelah sini gitu aturannya. Terus nanti di lapangan itu juga dikasih titik kumpul adanya bencana itu di mana gitu, dikasih tahu, dan semuanya ini sudah ada prosedurnya, ditempel, ditulis, sehingga semua orang itu bisa ngebaca, bisa ngerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi prosedur bencana gitu, prosedur yang harus dilakukan apa. Yang kedua, kurangnya sarana gitu, jadi nggak ada penunjuk, nggak ada hal-hal yang mendukung dan membantu orang untuk menyadari tentang bahaya yang bisa terjadi ketika kita bekerja. Misalnya kayak OB yang habis ngepel gitu, terus nggak dikasih tanda licin. Nah, ini kan juga bahaya.
kalau misalkan nggak dikasih tanda. Maka sarana prasarana untuk hanya sekedar misalnya awas lantai licin kayak gitu tuh penting gitu, atau arahan-arahan gitu kan yang mengarahkan kemana mereka harus lari ketika terjadi kondisi apa gitu, atau misalnya setiap ruangan gitu ya dikasih uh, semprot tabung yang untuk pemadam kebakaran itu gitu ya. Itu juga menjadi hal yang penting gitu untuk ada, karena ini adalah bagian dari prosedur K3. Yang ketiga gitu, meski kadang-kadang adalah kurangnya kesadaran. Orang itu nggak sadar bahwa bahaya yang terjadi itu senantiasa mengintai setiap orang gitu. Kita itu celaka bisa di mana aja, maka kita harus memiliki kesadaran yang baik dan tetap menerapkan aturan gitu, SOP ataupun prosedur. Jika ini tidak ada, maka ini dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Terus yang keempat, kurangnya kepatuhan. Ini hampir sama ya, nggak ada kesadaran, nggak ada kepatuhan. Ini adalah penyebab dasar dari terjadinya kecelakaan kerja. Kalau penyebab tidak langsungnya, ini adalah faktor pekerjaan, ya misalkan tuntutan kerja dan lain-lain, dan faktor pribadi. Kalau faktor pribadi itu ya kayak keteledoran dan lain-lain. Kalau penyebab langsungnya adalah tindakan yang tidak aman, ya jadi ada dalam pekerjaan itu yang resikonya tinggi gitu. Maka ini hal yang dilakukan itu bisa jadi ini menjadi satu tindakan yang kurang aman untuk dilakukan gitu. Coba bayangin yang dikonstruksi itu harus ngegantung-gantung gitu kan, benerin apa di tempat yang tinggi gitu kan. Wah, itu kan tindakan yang tidak aman sebenarnya dilakukan, tapi kan tetap harus dilakukan. Yang kedua adalah kondisi yang tidak aman. Ini penyebab langsung. Untuk kecelakaan kerja, ini kontak dengan bahaya dan kegagalan fungsi. Ini yang menjadi penyebab kecelakaan kerja. Kegagalan fungsi dari mesin, sarana prasarana yang ada, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kerugiannya apa sih ketika ada kecelakaan kerja? Kalau dari aspek manusia, dampaknya apa? Bisa cedera, ya kan? Kalau ini berkaitan dengan zat yang berbahaya, ini bisa menyebabkan keracunan, kematian, PAK gitu. Ini akibatnya untuk kerugian pada manusia. Belum nanti kecelakaan kerja ini memiliki kerugian pada alat ataupun mesin. Ya, ada kerusakan alat dan mesin. Dari sisi material dan bahan, adanya pencemaran, kerusakan dan produk gagal. Dari lingkungan, itu ada pencemaran, kerusakan dan bencana alam. Jadi sebenarnya kecelakaan kerja ini kalau kita lihat dari dampak kerugiannya itu tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi manusia, tapi juga bagaimana kemudian alat, materi, dan lingkungan itu juga tetap semuanya baik, semuanya aman. Itu yang diinginkan dari proses K3 gitu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan manusia, tapi mesinnya juga. Nah, untuk kerugian kecelakaan kerja, ini sebenarnya kalau kita lihat, itu bagaikan gunung es ya, kecelakaan kerja itu. Yang dilihat gitu dari luar, itu kayaknya yang kita keluarin sedikit nih, kalau misalkan ada karyawan yang sakit gitu akibat pekerjaan atau kecelakaan akibat pekerjaan. Mungkin kalau kita lihat yang biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan cuma sedikit, cuma sejuta gitu ya, ini asumsinya ya, cuma sejuta kita keluarin biaya langsung untuk pengobatan dan perawatan atau kompensasinya. Padahal sebenarnya dampak kerugian dari kecelakaan kerja itu di bawahnya itu sangat besar. Maka ini teorinya seperti teori gunung es, yang kelihatan itu cuma sedikit, tapi yang di bawahnya kerugiannya itu sangat besar sekali. Itu biaya tidak langsungnya itu banyak, mulai dari kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk, bahan dan material, gangguan atau terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran sarana dan sarana, waktu gitu kan. Padahal orang ini harusnya bisa bekerja, tapi gara-gara kecelakaan kerja jadi nggak bisa kerja. Tentu ini akan mengganggu kan produktivitas yang ada di dalam pekerjaan gitu. Biaya perekrutan lagi, kalau misalkan orangnya itu sampai terjadi fatal gitu kan, kecelakaan fatal yang mengakibatkan cedera akhirnya nggak bisa kerja lagi gitu kan. Ada biaya perekrutan lagi, kemudian yang urusan direkrut harus dilatih lagi gitu kan.
biaya ekstra untuk pengawasan, lembur, waktu untuk administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali dari cedera gitu kan. Ini juga harus menjadi biaya yang kita hitung gitu. Jangan hanya dilihat dari aspek langsungnya, yang dikeluarin kan cuman biaya pengobatan. No, nggak cuman itu yang kemudian menjadi hal yang harus kita pertimbangkan gitu. Tapi kita lihat bagaimana penurunan kemampuan tenaga kerja itu ketika dia kembali bekerja. Apakah masih fit seperti sedia kala gitu atau enggak? Atau bagaimana kalau sampai orang itu sampai nggak bisa kerja? Berarti kita harus merekrut orang lagi untuk menggantikan kita. Tentu ini akan sangat mengganggu. Nah, untuk upaya pencegahan dan keselamatan kerja ini ada 3 sih caranya. Yang pertama, coba kita lihat. Ada identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Ini adalah upaya untuk pencegahan kecelakaan kerja. Identifikasi, jadi kita harus identifikasi hal-hal apa yang membahayakan atau pemantauan kondisi tidak aman di tempat kerja itu seperti apa. Lalu pemantauan tindakan, hal-hal yang kita lakukan yang itu bisa membuat atau mencelakakan diri itu seperti apa. Lalu langkah selanjutnya adalah adanya pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah bagian dari pembinaan dan pengawasan. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir itu adalah sistem manajemen, yang mana ini berkaitan dengan prosedur dan aturan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penghargaan dan sanksi. Ini adalah hal yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Harus dijelaskan dulu prosedurnya, aturannya, sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung terjadinya pencegahan kecelakaan di tempat kerja ini juga harus ada gitu kan. Adanya penghargaan kalau misalkan orang itu taat terhadap K3, ataupun ada sanksi juga ketika dia melakukan pelanggaran tindakan. Jadi kita harus identifikasi dulu. Kalau kita nggak bisa melakukan identifikasi terhadap kondisi, kita nggak akan bisa untuk membuat prosedur, aturan maupun penghargaan gitu. Jadi ini semuanya ada korelasinya. Harus ada identifikasi masalah atau pemicu yang menyebabkan ketidakamanan di tempat kerja, terus kemudian dilakukan pembinaan dan juga pengawasan. Nah, juga harus didukung dengan adanya sistem yang baik di dalam manajemen untuk mengatur si K3-nya itu. Nah, bahaya K3 pengertiannya adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Itu adalah bahaya K3. Siapa sumbernya? Sumber bahaya K3. Bahaya K3. Sumbernya yang pertama adalah manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Ini kelima hal tersebut adalah sumber dari bahaya K3. Adapun jenisnya ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan gitu ya, itu berarti berkaitan dengan manusia, ataupun kondisi ini bisa kondisi mesin, kondisi material gitu ya, kondisi lingkungan gitu. Ini juga akan menjadi hal yang mempengaruhi bahaya K3. Faktornya kalau dari biologi ini perlu untuk dipahami. Bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang, ini menjadi hal yang harus diperhatikan gitu bahayanya, dan ini akan dapat mempengaruhi kinerja kan. Terus kimia, itu bahan material, ini juga akan menjadi bahaya kalau misalkan ada gas atau apa yang bisa bersifat racun gitu kan, yang kemudian bisa membahayakan manusia. Makanya kalau di kerjanya itu kayak di pabrik, kayak tempat-tempat yang misalnya membutuhkan kayak kimia ya, obat dan lain-lain, itu makanya harus diperhatikan sekali gitu berkaitan dengan material. Fisik ataupun mekanik ini kaitannya dengan ketinggian, konstruksi, alat, kendaraan, alat berat dan lain-lain. Biomekanik ini gerakan berulang, postur, posisi kerja, ini juga ternyata harus diperhatikan ya, faktor yang harus
diperhatikan pengangkutan manual, desain tempat kerja, alat dan mesin, dan yang terakhir adalah psikologi dan sosial. Ini berkaitan dengan stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Nah, untuk resiko K3 ini pengertiannya adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Ya misalnya luka bakar, patah tulang, kram gitu. Itu adalah resiko dari K3. Adapun penilaian dan kategorinya ini adalah perkalian antara nilai frekuensi dengan keparahan suatu resiko. Jadi cara melihatnya adalah gini. Frekuensinya sangat sering tapi keparahannya sangat ringan gitu, itu berarti resikonya adalah sedang. Frekuensinya sering tapi keparahannya ringan juga maksudnya ke sedang. Frekuensinya sering, keparahannya sedang, itu berarti tinggi gitu. Frekuensinya jarang tapi keparahannya sangat berat, itu juga termasuk resiko K3 yang tinggi gitu. Jadi nanti dilihat dari bagaimana cara menilainya. Dan di sini akan ada aturannya. Ketika masuk dalam kategori hijau, ini berarti hanya perlu aturan, prosedur ataupun rambu-rambu. Sedangkan ketika masuk ke dalam zona kuning, ini berarti perlu adanya tindakan langsung. Kalau zona merah, perlu adanya perencanaan pengendalian. Sedangkan pada level yang paling ekstrim ya, warna ungu, ini berarti perlu perhatian manajemen tingkat atas gitu. Jadi nanti ini berkaitan dengan resiko-resiko gitu ya yang terjadi di tempat kerja. Pengendalian resiko K3 ini macam-macam caranya. Bisa melakukan eliminasi bahaya dengan substitusi, yaitu mengganti mesin, bahan, alat atau tempat kerja yang lebih aman. Perancangan, yaitu dengan memodifikasi alat ataupun tempat kerja. Tadi seperti yang sudah saya bilang, bagaimana cara melakukan pengendalian resiko atau bahaya, apalagi di waktu COVID. Mungkin tempat kerjanya itu di jarak gitu kan, dikasih batas, prosedur WFH gitu atau prosedur piket gitu. Ini menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk tetap menerapkan K3 itu di tempat kerja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar karyawan ini aman dan dia dapat mengurangi bahaya. Adapun administrasi seperti membuat prosedur, aturan pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya. Ini juga maksudnya adalah untuk mengurangi paparan ya. Ada juga APD, alat pelindung diri. Ini mungkin kalian juga sudah sering dengar. Untuk tenaga kerja difasilitasi dengan APD. Ternyata APD ini tidak hanya digunakan untuk nakes, tenaga kesehatan ataupun dokter, tapi ternyata di tempat-tempat yang lain juga ada namanya APD, alat pelindung diri. Kalau di konstruksi wajib menggunakan helm, ya kan? Terus menggunakan kayak semacam jas gitu, bukan jas sih, apa sih namanya, baju gitu loh yang warnanya mencolok gitu, sehingga kalau ada temen yang lihat gitu, itu tuh menjadi satu penanda. Nah ini masing-masing ya APD-nya bentuknya. Untuk budaya 5R ini 5R ini adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja sehingga menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Nah, manfaatnya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang jauh lebih efisien. Yang kedua, ini akan dapat meningkatkan kenyamanan karena tempat kerjanya selalu bersih gitu kan, luas gitu. Terus mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas kerjanya yang baik, dan menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Ya, pemborosan yang dimaksud tuh kayak yang tadi ya saya bilang, mungkin ini nggak hanya sekedar membayar perawatan gitu, biaya perawatan atau pengobatan gitu, tapi juga mungkin berkaitan dengan perekrutan gitu, kalau sampai nanti harus butuh merekrut lagi. Nah, ini kan adalah suatu hal yang pemborosan gitu. Maka jangan, ketika kita memandang K3 itu jangan hanya memandang terlalu kecil gitu, kayak ngeliat yang dikeluarin hanya biaya perawatan, lebih dari itu ternyata gitu. Maka ini K3 ini benar-benar memang seperti gunung es gitu, yang kelihatannya kecil tapi
di dalamnya itu gede gitu pemborosannya. Nah, ini langkah-langkah budaya 5R ya penerapannya dengan 5R. R yang pertama itu adalah ringkas, yaitu memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang kedua, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, memilah barang yang harus dibuang ataupun tidak. Yang keempat, memilah barang yang sering digunakan dan jarang digunakan. Kemudian R yang kedua adalah rapi, menata mengurutkan peralatan yang berdasarkan pada alur proses kerja, menata mengurutkan peralatan berdasarkan keseringan penggunaannya, pengaturan tanda visual supaya peralatan barang mudah ditemukan, itu adalah rapi. Yang 5R yang ketiga adalah resik, membiasakan tempat kerja dari semua kotoran, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran, memperbaharui tempat kerja yang sudah usang. Yang keempat adalah rawat, gitu, memperhatikan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Dan yang kelima adalah rajin, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas, gitu. Maka biasanya kalau ke tempat kerja itu akan ada tanda-tanda seperti ini nih. Oke, jalannya harus lewat mana gitu. Dulu pada saat saya main ke Sido Muncul dengan mahasiswa semester yang sebelumnya, itu kita dikasih tanda pejalan kaki harus jalan di mana gitu. Itu adalah bagian dari protokol penerapan K3. Jadi nggak boleh kayak jalan sembarangan karena di sana itu ada angkutan barang gitu kan yang mungkin lewat. Terus kalau masuk ke tempat yang tertentu gitu, itu harus menggunakan masker, pakaiannya harus didobel gitu, apalagi yang di tempat-tempat kimia gitu kan. Maka ini bagian dari penerapan si 5R itu gitu. Nah, ini ada rambu-rambu ya di tempat kerja yang mana ini bisa digunakan untuk tanda dikenali. Yang pertama, kalau ada tanda kayak gini berarti ini jangan dioperasikan. Ini adalah tanda larangan. Kalau ada tanda kayak gini gitu kan, hati-hati lalu lintas forklift. Nah, yang di Sido Muncul itu ada tanda kayak gini, jadi kita nggak boleh melintasi jalan itu walaupun jalannya itu luas, karena itu adalah tempat lalu lintasnya forklift. Terus kalau ada tanda kayak gini, ini adalah tanda kewajiban untuk menyusun secara rapi. Kalau ini adalah tanda sarana darurat kebakaran. Kalau ini ada tanda sarana keselamatan. Ini mungkin teman-teman selalu lihat ya, ini tempat kumpul evakuasi darurat gitu di sini. Terus ini adalah tanda sarana atau fasilitas umum. Nah, ini adalah tanda-tanda yang harus bisa kita kenali ketika kita menerapkan K3 di tempat kerja. Ini juga ada label ya yang berkaitan dengan kemasan bahan beracun dan berbahaya. Ada tanda tengkorak silang gitu dan tanda api. Ini artinya adalah bahan beracun dan mudah terbakar. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan, hindari dari sumber api, selalu tutup rapat kemasan gitu. Jika tertelan harus hubungi dokter atau rumah sakit. Jika terbakar maka gunakan media CO2 ataupun tepung kimia kering. Ini adalah contoh-contoh kemasan itu. Ada kayak gini juga ya kan, ada yang mudah meledak, ada yang mudah terbakar, ada oksidator gitu kan, korosif sifatnya, beracun, mengganggu pernafasan, pemicu iritasi, gas tertekan gitu, atau pencemaran lingkungan. Ini adalah label-label yang bisa digunakan dalam menerapkan K3. Nah, untuk label transportasi ini juga ada gas bertekanan, itu ya, bahaya pernafasan, gas yang mudah menyala, mudah meledak. Ini nanti akan ada tanda-tanda dan labelnya sendiri. Ini juga ada untuk perpipaan, ada labelnya, bagaimana untuk gas bertekanan, yang bahan mudah terbakar dan lain sebagainya. Ini akan ada tanda-tandanya, bisa dilihat. Ini tanda dan makna papan informasi di tempat kerja, harus ada keselamatan gitu. Kalau yang keselamatan, lalu di sini diisi teks atau gambar gitu. Informasi umum, berarti kalau informasi itu menggunakan label informasi.
perhatian gitu, berarti tandanya kuning. Ternyata ini sudah menjadi suatu kesepakatan. Kalau kata kuncinya adalah keselamatan, pakai tandanya hijau. Kalau berkaitan dengan informasi, itu tandanya biru. Kalau berkaitan dengan perhatian gitu ya, informasi bahaya, tandanya kuning, tapi tulisannya hitam. Kalau pesan umum, tandanya hitam. Kalau informasi fasilitas radioaktif itu kuning, tapi tulisannya merah gitu. Jadi ini adalah tanda papan-papan informasi yang ada di tempat kerja. Peringatan gitu kan, ini juga informasi larangan, tandanya merah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan gitu, nggak bisa kita ganti-ganti. Ini juga ada tanda, makna, warna, dan label di tempat kerja. Nanti akan ada label-labelnya. Kalau untuk zona bahaya, bagaimana labelnya, area terbatas, barang cacat, barang inspeksi QC, barang menunggu. Ini nanti akan ada labelnya masing-masing. Nah, ini adalah contoh penerapannya untuk penerapan 5R di tempat kerja. Ini kalau teman-teman suka ke ahas gitu misalnya ya, untuk servis mungkin teman-teman sering lihat yang bentuknya kayak gini gitu. Jadi ini adalah bagian dari kerapian ya. Jadi kalau nyari apa-apa jadi mudah. Nah, ini juga diinventarisir, di coding ya, ada A102, A101, ini isinya apa dan lain sebagainya. Ini dikasih tanda juga gitu. Ini adalah bagian dari penerapan 5R gitu di tempat kerja. LOTO atau lockout talkout ini adalah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan langsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir. Prosedurnya harus mengidentifikasi sumber energi, isolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, dan memastikan keefektifan isolasi sumber energi. Gitu. Ini untuk LOTO. Izin pekerjaan berbahaya. Izin pekerjaan ini diperlukan untuk pekerjaan yang non-rutin, yang mengandung bahaya atau risiko tinggi di tempat kerja. Yang mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan itu aman dilangsungkan gitu. Contohnya pekerjaan yang pengelasan gitu-gitu ya. Perbaikan di ketinggian di atas 2 meter, listrik dengan arus besar, galian gitu kan. Penggunaan alat berat, perbaikan tangki, peraikan perpipaan, ruang terbatas, ini membutuhkan izin ternyata. Terus ini adalah contoh-contoh APD. APD itu adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan kerja karyawan. Ada yang pelindung tubuh kayak gini, ini kan dokter. Kalau ini pelampung, ada rompi nyala ya kan, tadi saya bilang ada rompi nyala ini. Ada jas hujan, ada pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung mata, pelindung pendengaran. Jadi ini adalah bagian dari APD. Jadi APD itu tidak hanya yang berkaitan dengan hal medis atau kedokteran gitu, tapi di tempat-tempat lain juga tetap ada APD-nya gitu kan. Ada helm pelindung kepala gini. Ini adalah APD ya semuanya. Nah, apa yang dimaksud dengan PAK? PAK ini adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan dan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya low back pain gitu, atau nyeri yang ada di punggung. Gitu. Macam-macam ya penyakitnya, faktor penyebabnya macam-macam, bisa dari biologi yaitu bakteri, virus, jamur, kimia yaitu bahan beracun, bahan yang berbahaya, radioaktif, bisa fisik, bisa biomekanik, bisa psikologis gitu. Makanya untuk melakukan pencegahan harus ada pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pelayanan kesehatan serta penyediaan sarana prasarana. Sedangkan untuk kesehatan kerja, ini artinya adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerja. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya. Pelindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya. Jadi ini adalah kesehatan kerja ya. Ini juga ada dasar hukumnya.
UU nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkupnya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yaitu sarananya, ada tenaganya, yaitu dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja gitu ya, ataupun organisasi. Ini adalah ruang lingkupnya. Ada pelaksanaan P3K gitu, ada petugasnya, ada kotak P3K-nya, ada isi kotaknya gitu. Jadi ini adalah berkaitan dengan kesehatan kerja. Ini juga berkaitan dengan ketanggap daruratan, yaitu keadaan darurat itu adalah keadaan yang sulit, yang tidak diduga, yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu disebut sebagai keadaan darurat. Ruang lingkupnya apa? Ya kebakaran, peledakan, kebocoran gas, keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom, demonstrasi, huru-hara, itu adalah bagian dari keadaan darurat. Nah, pelaksanaan tanggap darurat itu bisa dengan matikan atau hentikan seluruh proses kalau itu berkaitan dengan mesin, segera menuju titik evakuasi kalau itu berkaitan dengan bencana ya kan, ataupun kebakaran ataupun peledakan harus segera lari, harus ada selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan, tapi kalau enggak ya udah bisa ditinggal. Yang kedua harus tetap tenang dan cepat dalam bertindak, jadi kita tetap harus bisa rasional, berpikir rasional, nggak boleh gubuh gitu ya istilahnya kalau orang Jawa, nggak boleh grogi, cemas gitu. Harus makanya sebelum terjadi suatu bencana kita tetap harus ngerti prosedur, ini penting. Misalkan teman-teman belajar di lantai 3 gitu ya, di kampus lantai 3 atau di lantai 4 atau di lantai 5, terus terjadi gempa, apa yang dilakukan? Itu semuanya harus memahami prosedur yang sama. Itu larinya kemana, nggak boleh lewat lift gitu kan, itu harusnya dijelaskan. Dan di mana tempat area aman gitu. Ini pengertian api, nah, tahap-tahap kebakaran, bagaimana prosesnya, ini juga nanti biasanya akan difahamkan bagaimana metode pemahaman api. Ini juga bagian dari K3 ya. Banyak sekali ini. K3 itu diajarkan bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran, hidran gitu. Hidran itu yang gitu, alat semburnya air. Gitu. Ini adalah kewajiban-kewajiban kalau pengusaha harus menulis dan memasang semua syarat K3 yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat. Jadi harus ada aturan-aturan yang terpasang. Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan gitu dan menyediakan APD. Ini adalah kewajiban dari pengusaha. Kalau kewajiban dari tenaga kerja, memberikan keterangan yang benar apabila dimintai pegawai pengawas pelaksanaan kerja menggunakan APD yang sudah diwajibkan, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Dan yang terakhir menyatakan keberatan kerja di mana syarat K3 dan APD yang diwajibkan diragukan. Ini boleh gitu. Nah, ini syarat dasar K3, mencegah mengurangi kecelakaan, mencegah mengurangi memadamkan kebakaran, mencegah mengurangi bahaya peledakan, memberikan jalur evakuasi darurat, memberi P3K, memberikan APD, dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan K3 ya, banyak sekali syarat dasarnya. Nanti bisa dibaca. Jadi intinya adalah dari K3 ini kita pengen bahwa semua pekerja itu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.